Kebohongan merupakan pernyataan yang salah yang dibuat dengan tujuan agar pendengar percaya, ya. Jadi orang-orang yang berbohong dan ketahuan biasanya akan dicap sebagai pembohong. Dan kebohongan itu selama dia tidak terbongkar dan dipercaya sebagai kebenaran, mungkin akan tidak mengubah image seseorang, tetapi yakinlah bahwa suatu kebohongan pasti akan terbuka. Karena apa? Sulit kebohongan itu akan selalu terjaga karena kebohongan itu membutuhkan kebohongan yang lain, sehingga pada satu waktu seseorang yang berbohong dia akan bisa saja lupa ataupun tidak konsisten sehingga kebohongannya akan terbongkar. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang kebohongan. Apa kebohongan? Mengapa seseorang bisa berbohong, dan bagaimana kiat-kiat untuk kita menghindari pilihan untuk berbohong. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siwi, psikolog dari rehabilitasi jiwa dan nafsa terjiwa dari Kota Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih rekan-rekan yang selalu setia untuk melihat tayangan-tayangan dari Data Jiwa Channel. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share supaya Anda bisa mengikuti informasi-informasi tentang kesehatan jiwa dan juga rehabilitasi jiwa, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan, ya. Tentu yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa Anda ambil untuk pengembangan diri Anda, dan juga bagaimana Anda bisa menindaklanjuti ketika Anda bertemu dengan situasi seperti materi yang saya gambarkan. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang kebohongan, ya. Jadi teman-teman pasti tahu, ya, dan menurut survei setiap orang pernah berbohong dalam hidupnya, baik itu untuk tujuan baik maupun tujuan buruk, ya. Jadi berbohong atau kebohongan itu merupakan suatu pernyataan yang salah yang dibuat seseorang agar pendengarnya percaya. Dan kebohongan ini pasti dilakukan dalam kondisi seseorang yang membuat pernyataan itu dia dalam kondisi sadar, gitu ya. Jadi kebohongan biasanya akan melelahkan orang-orang yang melakukannya. Karena apa? Karena kebohongan ini dia harus membuat suatu kebohongan lain untuk melengkapi atau menutupi atau menjaga kebohongan yang dia lakukan di awal, supaya kebohongan itu tetap terjaga, ya. Karena apa? Karena kebohongan ini ketika belum terungkap kebenarannya, bisa saja itu dianggap kebenaran. Nah, orang yang berbohong dia berharap kebenaran itu selalu terjaga dan kebohongannya tidak terbongkar, maka dia selalu melengkapi kebohongannya dengan fakta-fakta yang dia susun, ya, yang dia sampaikan, sehingga orang tetap akan percaya. Dan percayalah bahwa ketika Anda berbohong, Anda akan lelah. Apalagi kebohongan itu menjadi suatu pola, ya, artinya kebiasaan. Ini akan membuat Anda lelah. Awal-awal mungkin orang berbohong di awal akan merasa bersalah, tapi dengan semakin rutin berbohong dan menjadi kebiasaan, kemungkinan perasaan bersalah itu akan semakin tipis-tipis bahkan hilang, dan itu berbahaya. Artinya apa? Anda tidak lagi mempunyai nurani untuk satu kebenaran. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang kebohongan, ya. Bagaimana orang bisa berbohong. Orang yang suka berbohong dan dia ketahuan, dia akan dicap sebagai pembohong, ya. Dan citra itu akan sulit berubah, seperti pepatah, ya, rusak karena nila setitik, rusak susu sebelanggar. Jadi berhati-hati
Anda sampaikan padahal itu salah, ini akan merusak reputasi Anda. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ini yang pertama, tanda-tanda orang berbohong ya. Orang yang memberikan pernyataan yang salah atau menjawab sesuatu yang tidak dari pertanyaan, jawaban yang tidak benar atau bohong, biasanya orang tersebut akan membutuhkan waktu untuk menjawab ya, karena dia akan berpikir untuk mereka-reka kebohongannya ya. Jadi tanda yang pertama adalah mereka membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan. Tanda lain apa untuk dia menunda menjawab atau butuh waktu ya? Biasanya orang tersebut akan menjawab pertanyaan yang sederhana dengan berputar-putar. Oke, jadi dia tidak langsung menjawab, dia perlu waktu karena dia merangkai, karena berbohong merupakan proses yang kompleks, artinya harus dilengkapi dengan pernyataan-pernyataan yang meyakinkan. Nah, ini perlu waktu. Ayo, Maaf. Dah, sekarang juga aja. Dah, aku duduk sini ya. Ya. Ini maaf. Jadi, tanda yang kedua, kita bisa menilai gestur dari orang tersebut ketika memberikan jawaban ya. Jadi, biasanya orang yang berbohong, dia akan memiliki rasa deg-degan. Dia tidak yakin dan kadang-kadang ragu-ragu, dan ini bisa dilihat dari gesturnya. Dan gesturnya biasanya dia cemas, terlihat kecemasan di matanya, atau suaranya bergetar, atau gagap gitu ya, yang mencerminkan bahwa dia memiliki keraguan dan juga kecemasan ya ketika dia berbohong. Terus yang tidak kalah penting adalah Anda bisa menilai konsistensi dari jawabannya ya, karena biasanya ketika seseorang berbohong, ini dia akan spontan ya. Jadi ketika dia berbohong tanpa belum sempat untuk memikirkan jawabannya, dia akan spontan, dan bisa saja ketika diulang di periode pembicaraan bisa saja jawabannya berubah. Itu tandanya orang tersebut berbohong. Kebohongan ini berbahaya ya teman-teman, artinya pilihan untuk jujur atau berbohong itu memang harus diputuskan ya, artinya walaupun dalam untuk sesuatu hal yang baik, tujuan yang baik ya, karena berbohong ini tujuan yang pertama adalah dalam situasi sosial kita diterima ya, kadang-kadang kita berusaha menyelamatkan kita atau kesalahan kita tertutupi ya. Jadi itu merupakan penyelesaian yang sesat, artinya bohong ini bisa berbuntut panjang. Tapi ketika Anda memilih untuk jujur, Anda menghadapi kondisi yang memang harus dihadapi, itu akan menjadi lebih baik, karena Anda tidak menyimpan satu darah atau menyimpan waktu ketika kebohongan itu akan terbuka ya. Jadi di sini reputasi yang dipertaruhkan, kepercayaan publik yang dipertaruhkan, juga hubungan ya. Karena ketika seseorang dibohongi pasti akan terluka. Dalam perasaannya yang pertama adalah, kenapa saya dibohongi? Kayaknya saya dibohongi gitu. Nah, kenapa sih? Bingung? Kenapa bingung? Kemas. Lagi ke kiri, saya lewat mana? Mau ke kiri lewat kanan. Kalau ke kiri ya lewat kiri. Kalau kanan lewat kanan. Iya kan? Ini Mbak. Nah, teman-teman, saya ditemani oleh salah satu pasien ya. Nah, jadi tayangan ini sudah sesuai dengan persetujuan keluarga. Jadi ketika saya dalam pengambilan gambar dan publikasinya ditemani oleh pasien, ini sudah dalam persetujuan keluarga ya. Jadi itu tadi kembali tentang kebohongan ya. Jadi kebohongan ini
orang berbohong? Ini akan kita ulas satu-satu ya. Apa tadi kakaknya Orang Korea. Terus? Dulu kan aku kerja di Indonesia. Karena sekali mampir saya jadi hijau. Apa? Hijau. Oke, kalau teman-teman ini pasien dalam masa perawatan dan pemulihan, jadi ini kondisinya masih belum baik, sudah 4 tahun, tapi kondisinya masih kuat, halusinasinya masih belum fokus. Jadi berbeda dengan kasus ini, dia berbicara mantur, berbicara ini bukan kebohongan, ini dia tidak sadar ya. Perbedaan kebohongan dan yang terjadi pada pasien ODGJ itu adalah pasien ODGJ ini dia tidak sadar ketika dia menyampaikan itu, karena memang tidak ada kebohongan. Berbeda dengan dalam konteks kita, orang-orang yang sehat secara akal, kebohongan adalah kita sengaja sadar melakukan membangun atau menyusun pernyataan yang salah, yang dibuat dengan tujuan agar orang lain sadar. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke tadi yang tentang mengapa orang bisa berbohong. Yang pertama adalah karena kebiasaan. Ada pola keluarga yang mereka tidak menerima kesalahan dari anaknya, ataupun dia ingin anak-anaknya sangat perfectnya. Ini menjadi rawan untuk menjadi kebiasaan berbohong. Jadi pola itu seperti ini akan membangun pemikiran ada anak-anak bahwa dia harus selalu menunjukkan hal-hal apapun itu. Jadi dia berusaha untuk menutupi kondisi yang nyata atau kondisi sebenarnya, sehingga dia akan cenderung berbohong dan itu menjadi kebiasaan. Itu yang pertama ya, berbohong sebagai kebiasaan. Apa Cik? Jadi sedang alat kelamin di sisi. Aduh, apa? Alat pencernaan manusia, pencernaan. Jadi pencernaan itu perut, terowongan, lambung, perut, terus pelepasan. Ya. Jadi yang kedua adalah berbohong karena ingin menyembunyikan rahasia atau menyelamatkan muka yang tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk menutupi rasa malu atau menghindarkan perasaan malu, seseorang berbohong. Jadi dia di sini berusaha untuk mengalihkan kebenaran supaya dia tidak menjadi malu. Jadi yang pertama tadi berbohong untuk kebiasaan, karena kebiasaan. Yang kedua karena perasaan malu. Jadi ketika seseorang memiliki rahasia dan hampir terbuka rahasianya, dia menutupi dengan fakta-fakta lain yang salah. Nah, ini dia berbohong untuk menyelamatkan mukanya atau supaya tidak muncul rasa malu gitu ya. Oke, yang ketiga, mengapa orang berbohong? Karena dia tidak ingin menyakiti hati orang lain. Ya. Jadi seseorang menyampaikan fakta yang berbeda atau berbohong karena tidak ingin orang sakit hati, tidak ingin orang patah hatinya karena kenyataan yang dia sampaikan. Ya. Jadi dia berusaha untuk ngomong kalau istilah Jawa ya. Tapi ini adalah cara yang salah. Iki oman Mbak Yuli, pesannya Mbak Yuli tahu nakal, nggak boleh nakal, terus parang bohong, berkata kotor, berkata kotor, tidak boleh nakal, tidak boleh berkata kotor, terus bohong nggak boleh tuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbohong, tidak boleh omong jahat itu galak gitu ya, ya. Tidak boleh galak, Tidak boleh mencuri. nakal. Iya, oh iya, mencuri itu nakal ya. Ya. Tidak boleh mengambil punya orang lain ya. Terus apa lagi? Tidak boleh bingungin orang. Oh iya, tidak boleh bingungin orang, menipu.
Oke, yang selanjutnya adalah dia tidak ingin dalam kondisi disalahkan atau kondisi dihakimi ya. Jadi dia berusaha untuk berbohong supaya dia lepas dari penghakiman orang lain. Jadi ini menjadi salah satu orang kenapa dia berbohong. Oke, yang selanjutnya yang kelima adalah kebohongan merupakan pilihan yang mudah. Artinya ketika Anda memberikan jawaban yang benar, mungkin rumit, mungkin butuh penjelasan yang sistematis, sehingga orang memilih untuk berbohong untuk memudahkan atau menjadi ringkas ya. Itu tadi alasan yang kelima. Sedangkan alasan yang keenam adalah ini terpenting, yaitu Anda kurang menghargai diri sendiri atau bahkan tidak menghargai diri sendiri. Karena ketika Anda berbohong, berarti Anda tidak menempatkan diri Anda itu berharga ya. Jadi alasan orang berbohong adalah yang terakhir adalah Anda tidak menghargai diri sendiri. Anda tidak yakin bahwa apa yang Anda sampaikan kebenaran, walaupun itu menyakitkan atau kesalahan, itu akan diterima orang lain ya. Jadi yang terakhir ini berkaitan dengan bagaimana Anda memiliki kepuasan diri. Orang yang percaya diri, orang yang memiliki kebahagiaan, orang yang berperspektif positif, dia akan menampilkan dirinya apa adanya, tanpa ada topeng, tanpa ada kebohongan ya. Jadi dia tidak cemas terhadap bagaimana orang lain menerima dia, karena dia yakin ketika dia menyampaikan kebenaran, orang lain bisa terima, dan walaupun itu berproses, dia yakin bahwa segalanya akan baik-baik saja. Oke teman-teman, itu tadi ya 6 alasan kenapa orang berbohong. Jadi tetaplah memilih untuk jujur ya, walaupun itu sulit, walaupun itu menyakitkan, walaupun ada efek yang harus, konsekuensi yang Anda terima, namun itu jauh lebih baik daripada Anda memilih satu kebohongan dan Anda butuh energi yang banyak, butuh keterampilan untuk berbohong dan berbohong, dan ini akan menjadi kebiasaan Anda, dan ini akan menjadi hal yang berbahaya bagi reputasi Anda dan juga berbahaya bagi hubungan Anda dengan orang lain. Anda bisa membayangkan sendiri bagaimana ketika Anda tahu bahwa Anda dibohongi, bagaimana perasaannya. Itulah perasaan orang-orang ketika dia dibohongi. Jadi jangan kita juga berbohong, karena walaupun ada istilah bohong putih ya, tapi tetap lebih baik jujur. Oke ya? Saya ada yang ini menggunakan tadi. Siapa? Menghina gimana? Mbak Siri cantik gitu. Ya. Nyakitin. Oh nyakitin. Gimana nyakitinnya? Kamu jelek. Mbak Siri jelek gitu? Iya. Ya aja, nggak apa-apa. Saya ngaca, saya cantik kok. Jadi ini bukan berbohong namanya ya, karena ini dalam dunia dia sendiri dan memang dia tidak memiliki keseimbangan yang mental yang memadai. Hah? Kenapa? Dulu karena saya menggunakan bom, kan bom itu nilainya besar ya. Oh gitu. Jadi ingat teman-teman bahwa bohong dilakukan secara sadar. Dulu saya pernah menemukan bom di lantai 17 MP3. Gedung apa itu tinggi banget? Gedung Korea Hmm. MP37 lantai 7 sama lantai 17. Oke, ya. Oke, sekarang Acik ngaduk sana. Teman-teman, ayo berkata tidak dengan bohong. Ayo kita berkata tidak dengan bohong. Oke, jadi jangan bohong. Jangan bohong. Jujur lebih baik. Jujur lebih baik. Oke, itu ya teman-teman. Ingat, jujur lebih baik, jangan bohong. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Bagus deh. Ada